Gara-gara ini tidak terjadi sebuah kesepakatan. Tapi kenapa dia membeli ke kamu, tidak ke agent sebelah? Klien kita akan menentukan pilihan membeli lewat kita atau dengan yang lain. Apa sih yang membuat seorang klien membeli atau menjual sesuatu lewat kita? Apakah barangnya the only one yang punya tuh kamu doang? Nggak ada agen properti yang punya lagi barangnya? Nggak juga kan? Semua orang punya. Tapi kenapa dia membeli ke kamu, tidak ke agen sebelah? Jawabannya adalah karena dia bukan sekedar membeli barang. Ya, yang dia beli adalah trust yang kamu bisa bangun sehingga dia bisa rasakan. Itu yang dibeli pertama kali. Jadi kalau kamu nggak bisa bikin trust, dia nggak akan pernah beli sedikit pun kepada kamu. Apalagi hari ini di era kompetisi yang semakin hari semakin ketat, barang yang sama bisa terpampang di mana-mana, puluhan bahkan ratusan agent bisa punya barang yang sama. Pembeli yang sama bisa dimiliki oleh penjual juga. Pembeli yang sama bisa ketemu ratusan agen juga. The key-nya, bisa nggak kita building trust? Bisa nggak kita building sesuatu yang dia dengar dari orang lain, kita orangnya trust? Karena pada dasarnya, klien membeli barang tersebut bukan karena kasihan kok sama kamu. Ini bukan beli gorengan yang orang kasihan. Kita nggak makan gorengan, kita beli untuk nolong dia. Enggak, ini barang rumah yang ratusan sampai miliaran. Kasihan dari mana? Ya, mungkin iya, ada unsur kasihannya juga, mungkin. Cuma itu kecil sekali. Menurut saya unsur yang lebih pasti membuat orang membeli rumah karena trust. So, jangan sampai terjadi trust issue antara kamu dengan klien kamu. Oleh karena itu ada beberapa tips yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah pastikan penampilan teman-teman mencerminkan sebagai agen properti. Penampilan ya. Penampilan teman-teman mencerminkan sebagai agen properti tidak harus mewah, sesuailah dengan kelas di mana teman-teman akan bermain. Yang pasti orang akan melihat kita sebagai agen properti yang punya nilai yang berbeda dan lain. Yang kedua, teman-teman harus paham dengan product knowledge. Produk tersebut. Jadi ketika mau showing, mau apa, teman-teman harus produk. Knowledge-nya apa? Ketika teman-teman mau mengajak melihat ke developer, produk knowledge-nya harus benar-benar khatam. Semakin nampak bingung, trust level teman-teman akan berkurang. Semakin bingung, trust levelnya akan berkurang. Tapi semakin teman-teman punya mantap bicara, trust levelnya naik. Jadi selama pertemuan teman-teman dengan klien, trust level teman-teman tuh lagi diuji naik atau turun. Di akhir pembicaraan, senaik apakah atau seturun apakah, itu yang membuat klien kita akan menentukan pilihan membeli lewat kita atau dengan yang lain. Berikutnya lagi, gimana supaya trust? Menguasai topik pembicaraan sesuai dengan preferensi dia, bukan preferensinya saya. Kalau dia suka nonton bola, ayo kita mulai menguasai topik pembicaraan tentang bola. Kalau dia suka mobil, mulailah topik pembicaraan dengan mobil. Asking, ya. Semakin dia mengeluarkan hobinya, mengeluarkan preferensinya, semakin trust kita makin naik. Penjualan 100%, atau kalau nggak dibilang 100%, 90% itu the matter of trust issue. Dia beli ke kamu hanya masalah trust issue. Jadi jangan sampai trust issue ini membuat orangnya udah suka dengan barangnya, orangnya udah mau menjual lewat kamu, gara-gara ini tidak terjadi sebuah kesepakatan, tidak terjadi sebuah bisnis, disamber sama agen lain, disamber sama teman-teman broker yang lain, kan sayang sekali. Jadi boleh nggak teman-teman perhatikan 3 hal yang tadi? Penampilan, kuasai produk, dan kuasai alat pembicaraan. Itu akan menolong trust level teman-teman dari hari ke hari makin naik. Jika video ini bermanfaat, tolong share ke yang lain, subscribe, dan like. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya.